communications, yaitu media berperan penting dan harus dijembatani oleh humas perusahaan karena kebanyakan pencitraan perusahaan itu bersumber dari media. Jadi humas itu harus bisa berhubungan baik sama media karena dari medialah humas bisa memunculkan tentang pencitraan organisasi tersebut ya. Jadi besar pengaruhnya media dalam menyebarkan atau memunculkan pencitraan suatu organisasi. Ya, paham? Oke, dari kegiatan kita akan beralih ke peranan humas. Kira-kira perannya apa saja? Nih, yang pertama adalah expert presiber communication, yaitu humas dianggap sebagai seorang ahli. Jadi, dia tugasnya menasehati pimpinan atau organisasi. Dengan keahliannya, dengan pengetahuannya, dia mampu menasehati dan memberikan saran-saran yang baik. Oke. Yang kedua, perannya itu adalah problem solving process facilitator, di mana dia itu sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah ya, problem solving. Nah, jadi humas itu akan melibatkan dirinya ataupun dia akan dilibatkan dalam setiap permasalahan yang terjadi. Bahkan ketika terjadi krisis, dia seorang humas bisa saja menjadi pemimpin dalam penanganan masalah krisis tersebut. Jadi peranan yang kedua ini lebih ke pemecahan masalah yang dilakukan oleh humas ya, harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga itu adalah communication facilitator, di mana humas itu berperan sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan publik. Dan juga ada technician communications ya. Nah, jadi humas itu berperan sebagai pelaksana teknik komunikasi yang juga berperan sebagai penyedia layanan. Nah, gimana sih cara humas dalam menciptakan opini publik? Itu dengan 3 langkah. Yang pertama itu ada tekanan atau pressure, yang kedua itu membeli atau buying, yang ketiga itu bujukan atau persuasif. Nah, untuk tekanan, jadi si humas itu harus mampu memberikan pengaruh yang baik kepada individu karena humas itu memiliki wibawa ya, jadi harus berwibawa sehingga publik itu bisa terpengaruh. Nah, kemudian untuk yang buying itu dia atau humas bisa membeli suara opini publik untuk menjaga citra perusahaan. Oke. Nah, yang ketiga adalah berupa bujukan atau persuasif ya. Bujukan ini yang nantinya akan membentuk opini publik. Tentang proses dan manfaat humas. Pertama, saya akan menjelaskan bagan proses humas. Di sini ada bagan yang sudah saya buat. Humas terdiri dari 4 proses. Saya akan menjelaskan satu persatu proses humas. Di bagan manfaat humas. Ini adalah bagan manfaat humas yang sudah saya buat. Ada 6 manfaat humas. Yang pertama adalah memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan publik. Kedua, dapat mengubah publik yang tidak tahu menjadi tahu. Ketiga, mempertemukan kepentingan organisasi. Keempat, mempertemukan kepentingan menjadi saling mengerti. Kelima, mengevaluasi program humas. Keenam, memiliki wewenang untuk memberi nasihat.